Lebih lagi hamba-Mu, pantang yang Kau menyampaikan firman-Mu, Kau urapi ya Bapak. Pakailah dia lebih heran lagi, biar semuanya dapat mendengarkan firman. Biar Roh Kudus-Mu menyertai kami, segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya patahkan hancurkan dalam nama Yesus. Biar sepenuhnya hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biar uh, firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, kita akan menaikkan pujian. Tak pernah kecewa mengiring Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai orang percaya jangan pernah kecewa mengiring Tuhan. Karena Tuhan akan selalu beserta kita melalui Roh Kudus. Baik dalam suka maupun dalam duka. Ya, kita pujikan sebuah pujian. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa. Ku serahkan semua, berjalan sertanya. Semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Tak pernah kecewa, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa. Ku serahkan semua, berjalan sertanya. Semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Ya, kita tidak pernah kecewa mengiring Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya selalu beserta kita. Dimanapun kita berada, selalu ada Roh Kudus. Sehingga kalau ada hal-hal yang terjadi tidak kita inginkan, Roh Kudus yang selalu memberi kekuatan. Sehingga kita tetap selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat. Sebentar, sebentar. Diganti dengan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Maaf. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman. Ya, baik. Terima kasih. Suara saya bisa didengar, Pak Yohanes? Bagus. Oke, baik.
Kita akan masuk dalam doa. Mari kita doa bersama. Yesus Tuhan dan Allah kami, bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Kami kembali dapat berkumpul bersama saudara-saudari semua yang seiman untuk bersekutu mendengar akan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati sore hari ini hamba-Mu dalam segala kekurangan dan keterbatasan. Biarlah Engkau penuhi lewat kuasa-Mu dari surga. Sehingga apa yang dapat kami sampaikan semuanya berasal dari firman-Mu yang hidup, yang membawa kita menuju kekekalan-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Pasti itu Itu Perlu itu baju. Engkau memberkati semua hadir. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Saudaraku sekalian, saudara-saudariku sekalian, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Ya, sebagai orang yang percaya, kita bersyukur dan kita mengimani bahwa kita ada di dalam Kristus sampai selalu. Saya juga bersyukur pada Pendeta Pemingguan yang bikin kesempatan buat saya untuk dapat menyampaikan, sharing tentang firman Tuhan. Dan temanya sore hari ini kita membahas tentang benarkah Tuhan itu mati? Benarkah Tuhan mati? Ya, tentunya ini suatu pertanyaan yang klasik ya. Sebab itu kejadiannya sudah 2000 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini masih saja ada yang mempertanyakan. Sampai hari ini masih ada yang mempertanyakan. Terlebih lagi kalau kita ada buka di dalam dunia sosial lewat internet ya, dunia internet, di media sosial. Terlebih lagi di dalam komunitas ya, lintas agama, selalu dipertanyakan. Anfal, Shalom. Shalom ya. Pak, bisa tolong kameranya turun ke bawah, Pak? Oh ya. Ya kelihatan wajahnya. Pakai HP ini Pak. Tadi pakai laptop, mungkin sepertinya laptopnya ada masalah ini. Jadi saya pakai HP. Jadi ini sementara saya lagi megang ini. Tangannya megang, tangan kirinya megang HP. Dan ya begitulah. Jadi tidak bisa tepat sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni. Jadi saudaraku sekalian, yang ingin saya sampaikan sini, benarkah Tuhan mati? Sebab itu suatu pertanyaan yang terus-menerus ditanyakan. Ya, di mana kejadiannya sudah hampir 2000 tahun yang lalu. Ya. Mungkin sudah dijawab, mungkin mereka sudah mengerti, sudah paham, atau mungkin tidak mengerti, atau mungkin mereka tidak mau mengerti. Ya. Jadi itulah suatu pertanyaan. Kemudian pertanyaan lagi seperti ya gini ya, kok Tuhan mati? Kalau Tuhan mati berarti bukan Tuhan. Jadi bermacam beraneka ragam pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ingin nyinyir gitu ya. Jadi menghina, menghujat dan berbagai macam cara. Ya. Yang semata-mata bukan tujuannya mereka untuk belajar, untuk mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Ya. Tapi tujuannya untuk melemahkan keimanan. Ya. Jadi sebagai orang yang percaya, kita sudah tahu firman Tuhan. Kita sudah banyak belajar, banyak mendengar ya, tentang firman Tuhan. Dan tentunya kita tidak harus panik ya, tidak harus bingung, tidak harus marah, tidak harus jengkel ya.
Tentunya itu adalah kesempatan buat kita untuk dapat menyampaikan, ya. Di celah-celah itulah kita bisa menyampaikan, ya, bahwa ya, ya. Kalau kamu bertanya, apakah Tuhan mati? Ya, ya. Loh, berarti bukan Tuhan ya? Ya. Nanti dulu, ya. Semuanya itu ada tertulis di Alkitab. Ya. Jadi kita bukannya bermaksud semata-mata membela agama kita. Ya, ingat agama tidak menyelamatkan, ya. Tapi kita menyampaikan kebenaran, ya. Dan kita harus menyampaikan itu. Sebab kalau kita tidak menyampaikan itu, ya, dan suatu saat dia mati, maka kita dituntut pertanggungan jawab, ya. Jadi kita harus, ya, inilah sebagai pengikut Kristus harus benar-benar, ya, dituntut agar kita berbuah, menghasilkan buah. Dan ini salah satu buah untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi semuanya itu tertulis, ya. Kita baca. Ya, saya pakai ayat di 1 Korintus 11 ayat 26. Mungkin Pak Joni bisa bantu saya untuk membacakan. 1 Korintus, Pak. Ya, 1 Korintus 11 Ya. ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26 Ya. sampai 28 ya. 26 saja, Pak. 26 saja, oke. Ya, 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikian Ya. firman Tuhan. Ya, baik. Terima kasih Pak Joni. Masih ada beberapa ayat lagi Pak Joni, nanti saya mohon bantuannya. Ya. Oke. Di sini, ya, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Di sini disebut kematian Tuhan. Ya, jadi kita tidak harus mengelak, ya. Gitu. Tuhan kok mati, kok macam-macam, ya. Jadi memang Alkitab menulis demikian, ya. Roma 14 ayat 8 dan 9, Pak Joni, tolong. Roma 14 ayat 8 dan 9. Suaranya Pak Joni. Oh, sorry lupa buka mic. Ya, Roma 14 ayat 8 dan 9-nya. Demikian firman Tuhan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan bagi orang-orang mati, juga bagi orang-orang yang hidup. Ya. Jadi ini luar biasa, ya. Itulah sebabnya dia bangkit dan hidup. Di sana dikatakan ya hidup, ya kembali, ya, dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup, ya. Lalu saya bilang sama mereka, ya, kan sudah ada buktinya, ya, bahwa Lazarus yang sudah dikubur 4 hari, ya, dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali oleh Tuhan Yesus. Kok kamu tidak pernah tanya, ya? Tetapi yang
pertanyaan ini ya mengenai Tuhan mati kok kamu tanyakan. Tapi orang yang mati sudah 4 hari dikubur, saudara bisa bayangin ya, sudah 4 hari dikubur ya. Saudara Maria itu sampai jangan, jangan, kira-kira bahasa analogi saya, jangan dibuka, bau, udah 4 hari busuk, gitu ya, itu menentang ya. Tetapi Tuhan mengendaki, Yesus mengatakan buka, gitu. Yesus memerintahkan untuk membuka batu itu. Ya, akhirnya hanya dipanggil saja, maka dia hidup. Ya. Hal kejadian seperti ini tidak kamu tanyakan. Mana ada? Mana ada Tuhan mati? Mana ada ya, orang sebagai anak manusia ya bisa menghidupkan orang hidup, bisa menghidupkan orang mati. Jadi ya inilah dari apa yang dalam debat saya, jadi argumen saya kepada mereka ya. Jadi kita harus bisa menjelaskan ya contoh dari pertanyaan ini, dan kita harus mengimani ya, dan kita harus bisa menjelaskan kalau dia mati ya itu bukanlah suatu kekonyolan ya, dan memang telah terjadi ya ketika Yesus di dalam pengadilan ya, dihadapkan dengan Pilatus ya, dan setelah Yesus akhirnya disalib ya, dan mati ya, kemudian si Yusuf Arimatea ya, jadi ada Yusuf Arimatea meminta ya jasad Yesus ya, dan Pilatus sangat terheran-heran ya, dia heran mendengar bahwa Yesus sudah mati, jadi dia tidak percaya ya. Pilatus itu yang menghakimi ya, yang menjadi hakim pada saat itu ya, dia tidak percaya ya. Pak Yohanes, Pak Joni bisa Markus 15 ayat 44 Pak. Markus 15 ayat 44. Suaranya Pak Joni. Oke, sorry. Markus 15 ayat 44. Hmm. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, Ya. apakah Yesus sudah mati? Oh. Apakah Yesus sudah mati? Ini orang besar. Pilatus ini seorang intelektual ya, hingga dia menjabat ya sebagai apa ya, dia pejabat tinggi tentunya ya. Ya, dia memakai logikanya dia. Dia tidak percaya kalau Yesus mati ya. Ada dialog saudara sekalian di dalam media, di dalam pertemuan itu ya, bicara tentang kebenaran ya, walaupun tidak dilanjutkan. Apa itu kebenaran? Itu yang ditanyakan oleh Pilatus ya. Ya, Pilatus menyebut engkau adalah raja ya, engkau adalah raja orang Yahudi ya. Jadi ada dialog di dalam pengadilan sehingga Pilatus mulai mengenal ya, sehingga Pilatus bertanya ya, memberikan suatu apa namanya itu memberikan suatu pilihan kepada orang-orang Yahudi ya, kamu mau aku menyalibkan Yesus Barabas apa Yesus yang disebut Kristus ya. Jadi itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi di sini begitu bijaknya seorang Pilatus ya, saya anggap ya dia bertanya begitu. Jadi dia ada di pihak di tengah-tengah. Bahkan dia mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan apapun pada diri orang ini. Lalu apa yang terjadi? Dia mencuci tangannya. Jadi dia tidak mau terlibat. Ya, dia tidak mau menanggung darah. Ya, jadi inilah seorang Pilatus. Bahkan istrinya mewanti-wanti. Pak, coba Pak Joni lagi sekali 27 Matius 27 ayat 19. Matius 27 ayat 19. Ya.
Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, Hmm. istrinya mengirim pesan kepadanya, Hmm. "Janganlah engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab Mencampuri yang benar. Ya, terus? karena dia, aku Hmm. sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Ah, Demikian firman Tuhan. amin. Ya. Jadi istri Pilatus mengalami suatu penderitaan dalam mimpi tadi malam, ya, sehingga dia sampai memesan, ya, memberikan pesan, ya. Saat di sini tidak ada apa tertulis apakah dia datang ke pengadilan, ya, membela Yesus, ya, atau dia hanya lewat surat, ya. Di sana ada kata pesan, ya. Jadi inilah, ya, istri daripada Pilatus. Jadi sebelum Yesus mengalami kematian, sebelum Yesus divonis mati, ya kira-kira begitu, ya. Jadi ada suatu pembelaan, ya, yang tidak diminta, ya, pembela yang tidak diminta, tetapi seorang perempuan, ya, memberikan pesan, ya. Jadi Bapak sekalian, itu kejadian, ya, 2000 tahun, anggap saja sudah 2000 tahun lalu, ya. Jadi kematian Yesus terjadi juga ada suatu fenomena-fenomena alam, ya. Satu, ya, sebelum kematian Yesus jam 12 sampai jam 3, ya, kegelapan, ya, menaungi daerah itu, ya, wilayah itu, ya. Saya tidak mencatat ayatnya itu, tapi saudara bisa membaca itu, ya, tentunya. Itu sebelum kematian Yesus ada anomali istilahnya itu, ya. Jadi kejadian alam yang tidak biasanya terjadi, ya. Di mana jam 12 ada kegelapan menaungi daerah dan wilayah itu. Jadi cukup mengerikan, ya. Jam 12 siang sampai jam 3 selama 3 jam, ya. Kemudian setelah Yesus mati, ya, juga terjadi, yaitu salah satunya, ya, tabir bait Allah dari atas, saudara sekalian, bukan dari bawah, dari atas, suatu tanda datang dari atas ke bawah, itu tabir itu terbelah, ya. Itu salah satunya. Kemudian ada gempa bumi, saudara sekalian, ya, terjadi di situ. Saudara bisa membaca tentunya dan mungkin sudah tahu semuanya, ya, secara detail. Jadi ini ada kejadian-kejadian, ada tiga macam terjadi, ya. Demikian juga terhadap kepala pasukan, dia mengakui dia ini adalah benar-benar anak Allah. Jadi ini suatu pengakuan, ya. Jadi orang-orang yang bisa diselamatkan kira-kira, ya, ini pandangan saya, ya, orang-orang yang mengakui pada saat itu, ya. Jadi di samping 3 kali terjadi, demikian juga kesempatan Yesus dapat menyelamatkan 1 jiwa langsung pada saat itu, yaitu seorang penjahat di sebelah kanan, ya. Jadi Yesus ketika dihadapkan dalam kematian atau penyaliban, dia masih sempat-sempatnya menyelamatkan orang. Karena ada 2 penjahat, di mana penjahat di sebelah kiri, dia bilang, bukankah engkau Mesias? Bukankah engkau Mesias? Ini sebetulnya kelihatannya bahasanya itu benar dan baik, ya. Bukankah engkau Mesias? Baik, ya. Selamatkanlah dirimu. Ini tidak benar. Selamatkanlah dirimu. Gitu. Dia ada sang juru selamat, kok disuruh menyelamatkan, itu kengken ini orang Bali bilang kengken ini, gitu, ya. Bahasa Balinya kira-kira begitu. Gimana ini? Gitu. Ya, itu. Dia seorang juru selamat. Kok teganya dia bilang, bukankah engkau seorang Mesias? Selamatkanlah dirimu. Setelah itu selamatkanlah kami. Oh, dia ambil enaknya sendiri. Ya. Jadi ini menunjukkan, bukankah engkau seorang Kristus? Ya. Jadi Kristus bukan sekedar diurapi,
tapi Kristus adalah penguasa, raja. Kristus yang berarti juru selamat, ya, Mesias, ya itu. Jadi bukan sekedar diurapi, ya. Kita tahu semua nabi diurapi, ya enggak? Semua raja harus diurapi, ya. Raja Daud, Sulaiman, semuanya diurapi. Tapi Kristus dia adalah juru selamat, ya. Jadi tidak terbatas hanya diurapi, ya. Sebab dia adalah firman yang menjadi manusia. Ya. Jadi saudara sekalian, ini penjahat yang di sebelah kiri Yesus. Tetapi lalu apa yang dia katakan itu di ya di counter, ya. Jadi datang lagi seorang pembela. Ya, setidaknya masih ada dari sekian banyak manusia seperti semut, kira-kira bayangnya itu masih saja ada seorang pembela, ya. Jadi penjahat di sebelah kanan, bukankah kita selayaknya mendapatkan bagian daripada ini? Karena oleh perbuatan kita, dia bilang gitu. Jadi ada seorang penjahat di sebelah kanan itu, dan bahkan dia mengatakan, Yesus, kalau engkau sudah menjadi raja, jangan melupakan aku, ya. Dia tidak menyebut Tuhan, saudara-saudara, tetapi jika engkau sudah, ya, menjadi raja. Kalau tidak salah begitu, ya, ucapan seorang penjahat itu. Jangan lupa, jangan melupakan aku, kira-kira begitu, ya, bahasa yang sederhana yang bisa saya pakai, ya. Jangan engkau melupakan aku. Tapi apa jawab Yesus? Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Ya. Jadi dalam kesempatan momen-momen itu Yesus masih sempat menyelamatkan satu jiwa. Ya kan? Jadi ini sesuatu yang harus kita renungkan, ya. Kalau dia mati, ya, tentu dia bangkit dan hidup, ya. Sebab harus ada kebangkitan, saudara sekalian, ya. Jadi kalau tidak ada kematian, maka tidak ada kebangkitan, ya. Sebab oleh kebangkitan itu, maka berarti kuasa maut dikalahkan, ya. Jadi kita mengenal hukum Taurat, ya. Hukum Taurat, ya, adalah kuasa maut, ya. Daging kita tak berdaya, ya. Daging jasmani kita sungguh tak berdaya menghadapi hukum ini, ya. Sebab kita tidak mampu untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat ini yang begitu yang kita senangi, yang kita lakukan, ya, sebagai kebiasaan kita, ya. Tapi dilarang, yang kita kehendaki, yang kita ingini dalam daging kita ini, ya, itu justru sebaliknya dilarang oleh hukum ini. Bagaimana kita sudah biasa melakukan ini? Sebab oleh hukum Taurat manusia mengenal dosa. Apa itu dosa? Ya, tentu saudara sudah tahu. Kita melakukan hal-hal itu, ya. Kita tidak mengenal itu, ya. Tetapi setelah ada hukum Taurat, ya, maka dosa ini bukan makin berkurang, tapi makin bertambah-tambah, ya. Makin bertambah-tambah dosa. Tetapi kasih karunia Allah juga makin melimpah. Inilah suatu keadilan, ya. Jadi Yesus mati, ya, untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat, persembahan-persembahan, korban-korban bakaran engkau tolak. Itu ada tertulis, tentunya, ya. Tetapi kasih karunia engkau berikan kepada kita, ya. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini keselamatan diberikan kepadanya, ya. Di dalam Kisah 4 ayat 12, ya. Saudaraku sekalian, ya, sungguh besar, ya, kita memiliki Tuhan, ya, yang datang ke dunia dari firman menjadi manusia, bukan jelma, ya. Tuhan menjelma. Jadi masih banyak, ya, saudara kita yang suka menyebut dengan memakai kata menjelma. Jadi mohon maaf, ya, kata menjelma itu kurang tepat, ya, untuk dipakai, kan, ya.
Kalau Gondoruo, ya, jin, setan itu bisa menjelma menjadi seseorang manusia, ya, bisa, ya. Mereka bisa memakai kata menjelma. Tetapi firman itu kita harus pakai, ya. Firman, ucapan itu, sebab segala sesuatu terjadi oleh firman-Nya, oleh ucapannya, ya enggak? Jadi kita harus menyebut firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah. Dia adalah sang firman itu, ya. Jadi kita harus sedikit bisa membedakan penggunaan kata firman, ya, yang menjadi manusia, ya. Pak Joni, tolong Galatia 3 ayat 13. Ya. Galatia 3. Ya. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Amin. dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Demikian firman Tuhan. Ya, ini, ya, luar biasa. Seorang yang kudus, yang adalah firman, menjadi manusia, ya, berkenan hadir, ya, ke dalam dunia ini, ya, merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, ya, berkenan disebut sebagai sebutan seorang yang terkutuk. Dia yang datang dari yang maha kudus, ya, yang adalah firman, ya, menjadi manusia, ya. Ini di luar pikiran, karena begitu besar kasihnya, ya. Dia bagaimana dia bisa melakukan hal itu, ya. Dia disebut sebagai setara dengan Allah yang tidak dipertahankan, ya. Jadi mengambil rupa, ya, dalam sebagai manusia dan mati, ya, disalib sebagai yang terkutuk, ya. Di luar sono, ya, banyak sekali yang membicarakan, oh, dia orang yang terkutuk, ya, ngaku Tuhan akhirnya terkutuk, dia disalibkan, ya. Sungguh, ya, sungguh luar biasa. Sesuatu pernyataan-pernyataan ini, ya, mereka sudah tahu, ya, bahwa Yesus datang untuk menebus manusia. Tetapi karena pikiran mereka, ya, menjadi tumpul, ya, mereka tidak mengenal itu, ya, mereka tidak mau memahami, walaupun mereka sudah tahu, ya. Jadi Yesus, ya, ini di Galatia 3 ayat 13 ini, ya, si Paulus bukan ngarang, ya. Semua surat, semua tulisan adalah ilham Allah. Itu ada tertulis. Jadi semua tulisan, ya. Dan Paulus mengutip, ya, tentunya dia mengaku dalam Ulangan 27 ayat 26. Tolong Kak Joni, Ulangan 27 ayat 26. Ulangan 27 ayat 26. Ayat 26. Ulangan 27 ayat 26 berkata, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Demikian Amin. firman Tuhan. Ya. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat ini dengan perbuatannya. Ya. Jadi di sini, ya. Kemudian lanjut Pak. Ya. Ya. Ayat 27. Oh, ayat 27. Oke. Ayat 27 enggak ada. Oh, enggak ada Pak, ya. Coba Lukas Terakhir 26. ya, Lukas Ya. 10 ayat 25 Pak. Lukas 10 ayat 25. Lukas 10 ayat 25. Lukas 10 Ya. ayat 25. Oke. Lukas 10 ayat 25 berkata, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?
Demikian firman Tuhan. 26. Ayat 26, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Terus 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian. ya. Jadi ini pernyataan dari seorang Samaria ya yang bermurah hati untuk mengasihi ya. Kalau jadi Ulangan 7 ayat 26 bicara dengan terkutuk ya. Orang yang terkutuk tidak melakukan berdasarkan iman. Coba Imamat 19 ayat 18, Pak. Imamat 18 ayat 19, Pak ya. 19 ayat 18. Oh sorry, 19 ayat 18. Bentar. Gimana? Imamat 18. 19 ya. 19 Imamat ayat 19 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Jadi mengasihi ya. Jadi hukum Taurat ya kuasa maut yang membawa kutuk ya. Kutuk itu telah diambil lewat penyaliban Yesus, lewat kematian Kristus ya. Jadi kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat ya. Kita tidak di dalam hukum kutuk ya. Kita tidak hidup di dalam bayangan-bayangan maut, kuasa maut, tetapi kita beroleh kasih karunia, yaitu hukum kasih ya di dalam Kristus Yesus. Oleh iman kepada Kristus Yesus, kita tidak lagi memakai manusia yang lama ya, tetapi kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus ya. Bukan berarti kita harus meninggalkan ya, bukan berarti hukum Taurat ditiadakan kembali, tetapi hukum Taurat adalah kudus ya, dan tetap, tapi tidak berdasarkan iman ya, karena iman itu belum nyata ya, iman itu belum dinyatakan. Iman itu akan dinyatakan di dalam perjanjian baru, di mana Kristus harus hadir, maka ada iman. Siapa iman? Saya beriman kepada Kristus ya. Jadi inilah perbedaan. Hukum Taurat, oleh dosa kita baru mengenal oleh hukum Taurat ya. Tapi kasih karunia makin melimpah dari kita di dalam hukum kasih karunia yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, kematian Yesus, kalau saya bisa simpulkan, saya simpulkan bahwa kematian Yesus di kayu salib ya bukan suatu rencananya, kehendaknya, tetapi menurut kehendak Bapa di surga. Ya, jadi karena begitu besar kasihnya, suatu sekalian kita adalah orang-orang yang berbahagia, ya. Orang-orang yang bersyukur, ya. Kita mengimani, ya. Mengakui, ya, oleh kematian Yesus. Tidak ada kasih di dunia ini selain kasih yang telah menyerahkan nyawanya. Dari situ kita harus betul-betul sudah paham. Oleh sebab itu, hendaklah engkau mengasihi sesamamu. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Itu adalah hukum utama dari yang pertama. Dan hukum yang kedua, ya,
dari yang utama itu adalah mengasihi sesama. Di dalam hukum Taurat ada 10 ya. Ada 10 hukum Taurat. Ya. Tetapi oleh kedegilan bangsa Israel, ya, dia mengklaim bagaimana dengan Musa memberikan surat cerai, ya, suruh memerintahkan untuk membuat surat cerai. Musa melakukan itu, ya, karena kedegilan hatimu. Ya. Jadi hukum yang sebenarnya hanya 10 ya, menjadi 300. Berapa itu? 300 apa? 400 apa 300 ya? 316 ya. 313 ya. 13 Pak ya. 613. 600. 613. Sehingga 603 itu adalah hukum yang dibuat manusia. Tetapi hukum Taurat yang berisikan 10 ya, ketika Musa turun dari atas itu ya, itu masih berlaku hingga saat ini ya. Sebab oleh hukum Taurat itu ya, kita dituntun sampai kepada Kristus ya. Saudara sekalian ya, begitu besar kasih Allah ini ya. Saudaraku sekalian, marilah ya, dalam kesempatan ini kita lebih ya, bersungguh-sungguh ya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang sudah firmankan ini ya. Jangan sampai ya kita kena Markus 7. Aku tidak mengenal engkau karena engkau pembuat kejahatan. Jangan sampai. Ya. Sayang, kita sudah bertahun-tahun ya, menjadi pengikut Kristus. Ya. Tapi kita tidak melakukan firman-Nya. Ya. Tapi kita melakukan ya, apa yang sudah menjadi ketetapan ini. Saya mengatakan ini bukan karena saya orang suci. Tidak. Saya mengatakan ini. Saya ingin membentuk diri saya supaya selalu ingat dan ingat. Ini suatu pelajaran buat kita bersama. Makanya kita bertemu ya sore hari ini. Kita bertemu, kita mengingatkan, kita saling membenarkan. Kita tidak saling mencela satu sama lain atau menghina. Tetapi kita belajar. Kita di dalam satu wadah, yaitu pemuritan. Ya, kita belajar. Kita sedang pesta, ya, pesta kebenaran, pesta kelimpahan oleh anugerahnya yang besar. Ya, saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan. Ya, saya tidak berbicara lebih banyak, ya, karena mohon maaf ya, saya punya ini sarana laptop ini. Jadi saya akhiri sampai di sini. Jadi dalam segala kekurangan ya, keterbatasan ini ya, biarlah nanti dalam pertemuan bincang-bincang saudara bisa menambahkan betapa besar ya, kasih Tuhan. Jadi kesimpulannya bahwa benar Tuhan mati. Bicara tentang kematian, kita harus juga bicara tentang kelahirannya. Kelahirannya dan kematiannya dan kebangkitannya. Ya. Kalau kita hanya bicara dengan kematiannya, tetapi kita tidak membahas tentang kebangkitannya, ya, maka kita bubar sekalian. Kita harus ya tahu ya tentang kebangkitannya. Sebab oleh kebangkitannya maka kita kelak pun akan dibangkitkan. Ya, menerima janji yaitu Yerusalem baru, ya, langit baru, semuanya baru, ya, sungguh indah di luar pemikiran kita, ya, di luar pemikiran manusia. Semuanya apa yang tidak kamu pikirkan atau renungkan, semuanya disediakan oleh Tuhan. Luar biasa.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan dan Allah kami, bersyukur untuk kesempatan sore hari ini atau malam hari ini. Kami sudah selesai berbicara. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan apa yang telah kami sampaikan, biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati setiap pribadi yang telah mendengar, sehingga firman itu dapat bertumbuh benar-benar bertumbuh dan berbuah bila kita bisa melakukan apa yang sudah menjadi perintah-Mu untuk saling mengasihi. Walaupun kami mempunyai pengetahuan setinggi gunung, kalau kami tidak memiliki kasih seperti Engkau, maka kami tidak ada apa-apanya. Dan di dalam Engkau kami dapat berbuah. Kami yakin dan percaya, sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat sesuatu apapun. Biarlah Engkau memimpin hidup kami. Engkau memimpin hamba-hamba-Mu yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah meluangkan segala tenaga, pikirannya, apapun rancangannya. Mereka dalam segala kesibukan mereka masih sempat hadir di tempat ini. Oleh karena kerinduan hatinya. Sebab Engkau melihat hati, bukan melihat penampilan mereka, tetapi hati mereka. Kerinduan hati mereka, sukacita mereka. Biarlah semuanya hidup di dalam damai sejahtera yang telah Engkau tinggalkan dan masih berlaku hingga saat ini. Yesus Kristus Tuhan memberkati. Amin. Silakan kami serahkan pada hambanya. Terima kasih Bapak Anpang yang luar biasa ya. Memang Tuhan Yesus itu datang ke dunia, dia rela mati untuk menebus kita semua ya, dosa-dosa kita. Oleh sebab itu juga kita sebagai orang percaya ya, mengapa kita harus dibaptis ya, di Islam gitu ya, seperti ada di gereja GBI ya, tidak bicarakan doktrin, tapi pada kita itu kita dicelupkan ke dalam air dan lahir. Ketika kita diangkat dari baptisan, kita telah lahir baru dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua yang percaya. Amin. Sebab itu kita juga harus matikan ya segala kedagingan kita. Kita harus hidupkan roh kita tetap bisa menyala-nyala ya melayani Tuhan. Karena di Filipi 1 ayat 22 hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah yang manis, yaitu tentunya buah-buah jiwa yang untuk diselamatkan, sehingga mereka juga boleh memperoleh hidup yang kekal jika kita semua akan dipanggil ke rumah Bapa di surga. Amin. Ya. Jadi hari ini luar biasa penjelasan dari Pak Anpang, luar biasa ya, sudah komplit dan saya percaya semua diberkati ya. Oleh sebab itu, ayo mari kita saling bahu membahu ya, kita saling bergandengan tangan ya, sedia sekata sepikir sejiwa, tidak ada perpecahan, bahkan sebaik membangun baik yang kudus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Anpang, kiranya Tuhan berkati juga istri, anak mantu cucunya Indira, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Amin. Silakan Pak Johannes Sumarmo satu pujian sebelum doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan menaikkan pujian Hanya Dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Amin. Saya serahkan kepada yang doa syafaat. Yang bertugas harusnya Ibu Yansyah hari ini, tapi karena beliau berhalangan, maka saya mohon Ibu Grace bisa bantu doa syafaat. Silakan. Shalom Ibu Grace. Ya, kita berdoa. Silakan. Bapa, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau satukan kami kembali. Bahkan Tuhan Yesus, sore ini kami mendapatkan berkat bagi rohani kami. Tuhan Yesus sempurna memelihara kami. Terima kasih, kami bangga, kami mengasihi Engkau Bapa dengan segenap hati kami. Kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus, lebih dari segala-galanya. Engkau sangat Tuhan kami butuhkan dalam kehidupan kami. Kau hadir melalui firman-Mu pada sore hari ini. Kau mengingatkan kami senantiasa dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, ini tanda kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami mengerti akan firman pada sore hari ini yang menjadi berkat buat kami semua. Famili khususnya Tuhan Yesus. Kami mau mengerti akan kehendak-Mu. Karena manusia binasa karena kurang pengetahuan akan kebenaran firman. Tuhan, oleh sebab itu, berilah kami terus Tuhan pengertian. Kami hikmat untuk kami lebih lagi haus mencari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kami mengerti, mampukan kami untuk kami juga melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya mendengar firman, tetapi juga kami melakukannya. Dan bahkan kami menjadi berkat membawa firman ini bagi mereka yang lain Tuhan. Melalui, oh Tuhan, kuasa Roh-Mu, kami dimampukan. Kuasa firman yang diberitakan, kami akan menjadi berkat bagi banyak-banyak jiwa lain juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Anfal yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Tuhan tambahkan hikmat, pengetahuan akan kebenaran firman bagi Pak Anfal Tuhan. Dia senantiasa melayani, haus untuk terus memberitakan kebenaran firman-Mu dimanapun dia ada dalam tugas hari lepas hari. Tuhan, oleh sebab itu kami Tuhan berdoa, kami membantu dalam doa agar firman Tuhan terus lebih lagi Tuhan ditambah-tambahkan bagi Pak Anfal Tuhan. Dalam pelayanannya biar banyak jiwa Tuhan boleh dibawa untuk percaya dan bertelut di bawah kaki salib-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan Pak Anfal ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dia dari kuasa-kuasa serangan balik Tuhan. Dan biar dia boleh tetap ada dalam perlindungan-Mu, kemerdekaan. Dia memberitakan tentang kebenaran firman bagi banyak-banyak jiwa Tuhan. Kami percaya akan mundur dengan tantangan yang dia hadapi. Tapi sebaliknya dengan kuasa-Mu dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar.
sebagai orang percaya bahkan yang lebih daripada yang engkau kerjakan di muka bumi ini. Kami serahkan Pak Anfal ke dalam tangan-Mu, keluarganya, istri, anak, cucu, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kami percaya keluarga Pak Anfal memilih dan Engkau juga yang bertanggung jawab atas segala kebutuhannya, baik dalam pelayanan di tengah jemaat, terlebih di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Pak Anfal ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Komingguan, Tuhan sebagai koordinator kami. Tuhan berikan kesabaran, panjang sabar Tuhan. Maju mundur keluarga besar family ministry. Tuhan berikan kesabaran bagi Pak Komingwan Tuhan. Engkau memilih dia. Engkau yang memberikan hati yang panjang sabar. Sehingga dia boleh tetap setia mengkoordinir kami. Tuhan, kami serahkan Pak Komingwan ke dalam tangan-Mu. Kesehatannya, istri, anak, cucu. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memilih dia, Engkau juga yang akan memelihara kehidupan, kesehatan dari Pak Komingwan maupun anak dan cucu. Berkati apa yang dikerjakannya Tuhan, bagi keluarga maupun bagi kami, keluarga family ministry. Kami serahkan semua Pak Pendeta Komingwan ke dalam tangan-Mu. Pelayanannya Tuhan berkati. Tidak hanya karena kepandaiannya, tetapi lebih dari itu disertai dengan kuasa. Firman diberitakan, kuasanya bekerja Tuhan. Kami serahkan Bapak Pendeta Komingguan ke dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa bagi Pak Lohendra. Kami juga memberkati Pak Hendra sampai saat ini. Dia boleh ada di tengah-tengah kami. Tuhan, ini berkat buat kami keluarga besar ministry. Tuhan, ajaib, Tuhan pelihara Pak Hendra. Tuhan, apapun tantangan yang dihadapi, dia ada Tuhan. Dia ada bersama kami. Dia tetap semangat ada bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, dalam kelemahan dan kekurangan kami, justru kuasa-Mu semakin nyata di tengah-tengah kami. Tuhan, khususnya bagi Pak Hendra Winata, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan, dia boleh ada bersama dengan kami. Tuhan berikan roh kesetiaan dalam kehidupannya, dia boleh ada bersama dengan kami. Bahkan di tengah-tengah keluarga Tuhan, anak, cucu, istrinya, Tuhan berkati usahanya, apapun yang dikerjakannya, dalam kekurangan, dalam kesakitan, kekurangannya saat ini. Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan masih tetap berlaku. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kami serahkan Pak Hendra Winata ke dalam tangan-Mu. Kami semua keluarga bisa mengasihi Pak Hendra Winata. Dia ada dari mula kami beberapa orang. Sampai saat ini kami begitu banyak di family ministry. Tuhan, karena kesetiaannya, di dalam kelemahannya dia tetap ada. Sehingga Tuhan memberkati keluarga besar family ministry. Kami bertambah-tambah Tuhan. Ada dalam tanggung jawab Pak Pendeta Komingguan dan Pendeta Hendra Winata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pelihara Tuhan Pak Hendra Winata, kesehatannya, keluarganya, dan usahanya. Terima kasih Tuhan. Untuk kami semua keluarga besar, family ministry, Tuhan harap bahkan menginjak 3 tahun. Ini sesuatu yang luar biasa buat kami Tuhan. Karena kekuatan kami, bukan karena kemauan kami, tapi Engkau yang memberikan umur panjang. Sehingga family ministry sampai saat ini tidak kekurangan apa-apa. Jiwa-jiwa boleh bertambah. Bahkan kami dipenuhi keluarga besar dengan kuasa firman-Mu. Kami punya tanggung jawab untuk menyelamatkan keluarga-keluarga lain. Tuhan, pakai keluarga besar family ministry. Tidak hanya mendengar firman, tapi juga menerima kuasa dari firman ini. Dan kami boleh menjadi berkat bagi jiwa-jiwa di luar. Tuhan, terima kasih untuk family ministry.
Jadikan bapak-bapak ini Tuhan imam di tengah-tengah family ministry. Jadikan kaum wanita, ibu-ibu ini menjadi tiang doa bagi family ministry. Tuhan, kami semua punya tanggung jawab dalam family ministry ini. Dengan kuat kuasa Tuhan. Banyak jiwa bertambah-tambah. Kami pun heran melihatnya dari beberapa orang hingga saat ini. Tuhan luar biasa, bergantian, tambah jiwa baru terus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk family ministry, pelihara kami semua, terutama kesehatan kami Tuhan. Kami percaya virus apapun boleh menjadi baru datang, pergi dan terbang, tetapi kuasa-Mu dapat hancurkan setiap sarang yang mau membuat sarang dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu Engkau bagikan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah family ministry pada sore hari ini. Juga kami bersatu hati berdoa bagi pemerintahan kami. Bapak Presiden maupun bagi bangsa kami. Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami. Siapapun Tuhan yang menjadi tantangan pada sore hari ini, pilihan atau apapun Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami memilih Tuhan menetapkan. Dan yang terbaik Tuhan berikan buat kami memimpin Indonesia. Terima kasih Bapak. Berikan roh takut akan Tuhan dalam pemimpin-pemimpin kami. Khususnya juga kami berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi. Biar negara tetap ada. Dan Tuhan kita boleh memerintah dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Setiap mereka yang sakit juga kami percaya saat ini. Kuasa semua ilahi masih berlaku. Mendapatkan kesembuhan. Para dokter Tuhan berkati. Dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Urapan terjadi, hujan berkat terjadi. Dan kami menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah family ministry pada sore hari ini. Tuhan, kami menadahkan tangan kami karena berkat Tuhan dicurahkan bagi kami pada sore hari ini. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa pada sore hari ini. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Komingguan. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan, dipermuliakan, dan diagungkan sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain. Menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok ibadah family ministry yang lainnya adalah Pendeta Agustinus Ferry dari Bandung. Kita akan diberkati seperti hari ini kita diberkati oleh hambanya Bapak Anfal. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Joni untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih.